apa yang keluar dari sosmednya dia yang keluar, aku sama sekali nggak peduli karena Tapi kemarin sempat terganggu nggak ketika muncul pemberitaan bahwa kamu ada hubungan spesial dengan Manji? kalau untuk itu ya pastilah sebagai manusia aku terganggu sekali gitu, apalagi berita yang beredar itu kan tidak benar adanya seperti itu. Jadi ya yang bikin aku terganggu sih karena kesehatan ibuku ya di Belanda jadi terganggu, itu yang bikin aku jadi rada-rada kecewa, marah. Karena kan kalau memang ada masalah harusnya kan ngobrolin dulu baik-baik sesama kita kan, nggak langsung tiba-tiba ada apa nih, ada apa nih. Tapi kan berita itu muncul dari orang dalam sendiri, artinya dari suami kamu yang mengeluarkan memblow up bukan dari orang lain, artinya kan kemungkinan besar untuk itunya artinya bukan sekedar hoax gitu. Gimana kamu menanggapinya? Sekarang gini, aku tanya dulu deh, aku tanya nih sama kamu. Kalau kamu punya pasangan kamu merasa pasangan kamu tuh ada yang kayaknya nih nggak wajar deh, tapi nggak akan kamu lakukan, pasti tanya dulu ke orangnya kan, bener apa enggak sih ini. Nah, itu yang harusnya dilakukan, komunikasi itu kan penting ya di dalam sebuah hubungan. Ini kita komunikasi nggak ada, dia nggak ada komunikasi apapun sama aku, terus tiba-tiba hal itu terjadi, aku juga nggak tahu kenapa hal itu bisa terjadi, urusannya untuk apa, tujuannya dia untuk apa, aku nggak tahu karena dia menutup komunikasi itu ke aku. Jadi kamu menganggapnya apa? Kamu menganggapnya apa tindakan suamimu itu? Kamu menganggapnya apa? Cemburu buta atau apa? Atau apa? Aduh, nggak tahu lah ya itu, aku nggak pusingin itu juga sih. Kalau aku sekarang sih lagi fokusnya ke karir aku aja, ke single, ke album yang lagi aku kerjain sekarang. Tapi gimana kamu apa itu kan suami bilang apa kamu pergi ke luar negeri bareng, jalan bareng, terus sempat dibeliin pakaian juga yang diposting di IG, itu apa tanggapan kamu apa? Bener nggak? Peduli sih aku sama apa yang keluar dari sosmednya dia yang keluar, aku sama sekali nggak peduli karena menurut aku hal yang kita ngapain mikirin hal yang nggak terjadi gitu, ngapain kayak bukan nggak terjadi, kayak aku memang pergi ke luar negeri gitu, tapi kan memang tujuannya bekerja, aku dibeliin pakaian, aku bukan dibeliin pakaian sama Manji gitu, belinya sama manajemen aku gitu. Itu aja udah salah ya kan, dari situ aja udah salah, jadi ngapain aku pusingin juga ngapain keluar dari mulutnya. Tapi ini kan entah secara kebetulan atau enggak, akhirnya Manji pun akhirnya berpisah dengan istrinya. Kamu sendiri seperti apa melihat ini? Aku tuh baru tahu kalau memang Manji itu ada tulisannya setelah muncul beritanya. Aku nggak tahu hubungan rumah tangga mereka seperti apa. Kalau untuk masalah aku kan memang dari akhir tahun November kalau nggak salah, aku tahun 2022 lah, aku memang sudah ada obrolan untuk berpisah. Itu aku juga sudah ngobrol ke orang tuanya, ke keluarganya gitu. Tapi kan memang tanggapannya tidak baik ya kebetulan. Jadi ya sudahlah. Artinya dengan proses persidangannya udah sampai mana ya kayak sekarang? Jadi gini, proses persidangannya itu sudah sampai sidang kedua. Harusnya dia kemarin itu harusnya dia menjawab gugatan aku. Tapi entah kenapa ada unsur kesengajaan atau tidak, aku juga tidak tahu ya. Ditunda-tunda terus, dibilangnya dia belum menjawab dalil tersebut. Iya, masih jadi ditunda. Ditunda sampai nggak tahu, aku belum tahu sidang selanjutnya. Apa yang membuat nggak cocok hubungan kalian sama suami? Mungkin apa sih? Komunikasi kami nggak baik. Aku tidur dia bangun, kita ada komunikasi selain mau makan apa, anak gimana. Berarti suami nggak ada Itu sejak kapan ya ke anak kamu dan kamu sendiri? Kalau kamu nanya aku kan, kalau aku jawab enggak. Sejak kapan itu komunikasinya nggak baik? Dari akhir tahun 2022. Nggak, pernikahan ke berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun pernikahan. Artinya pasti ada sesuatu dong. Apa yang membuat kamu, mungkin kalau dari kamu sendiri itu apa? Triggernya, banyak. Ada beberapa hal yang aku Karena tidak kelakuan dia ya, terutama itu. Pasti karena sifatnya dia. Kalau ada berita kemarin-kemarin finansialnya dia itu nomor sekian lah buat aku. Aku masih bisa kerja cari duit sendiri, terus selama ini juga aku yang cari sendiri untuk keluarga kami kan. Jadi aku tidak pentingin itu sih, lebih ke karakter sifat yang tidak mau dia ubah. Mungkin belum, tapi kamu masih ada komunikasi sama Manji masih? Sama Manji, Iya. aku komunikasi dengan
Manji lewat manajer aku. Secara pribadi Manji ada ini nggak sih kan, artinya nama kalian berdua nih yang dituding ada hubungan. Manji seperti apa memberikan apa penjelasan ke kamu atau memberikan iya kekuatan atau apa? Nah, kayak yang tadi aku bilang kan, Manji itu sangat open minded, dia sangat baik, dia dewasa sekali. Aku menganggap dia sebagai kakak aku, gitu. Jadi hubungan aku dengan dia sangat baik sebagai kakak dan adik. Gitu. Jadi apapun yang aku bicarakan dengan Manji pasti seputar kerjaan aja. Gitu. Jadi kalau untuk urusan kayak perasaan apa hati kayak support atau gimana yang kayak tadi kakak tanyain itu sih nggak begitu sih. Tapi mungkin nyampainya lewat Mas Eri aja, baru Mas Eri yang sampaikan ke aku. Tapi ada ada perubahan nggak sih dari Manji sendiri dengan adanya gosip-gosip itu? Jaga jarak atau tetap seperti biasa? Kalau kita biasa aja sih, memang kita kan sebenarnya jarang ketemu ya. Jadi ketemunya itu kalau memang ada urusan kerjaan aja, kalau mungkin recording atau shooting atau apa. Gitu. Dari kamu ada ucapan permintaan maaf nggak sih ke Manji karena Manji Ya dilibatkan? pasti banget lah. Aku sangat amat sedih ya, sedih kecewa karena Manji itu sangat bantuin aku gitu di soal apalagi di sosial media gitu. Aku nggak pintar main sosmed, dan kalau memang followers lama aku yang udah lama aku tau banget sosmed aku berantakan banget, nggak ada unsur seninya sama sekali, sedangkan aku penyanyi. Semenjak ada Manji, ada Mas Eri gitu, karena sangat support dan bantu aku di situ sih. Gitu.